yang telah mengorbankan segala. Memang mereka besar secara iklan, secara iklan dalam media massa, tapi tidak besar dalam menghadapi Israel atau Yahudi Zionis. Tapi itulah kemampuan mereka sama. Yang ingin saya garis bawahi adalah kewaspadaan kita. Dan ukhuwah yang kita maksud adalah ukhuwah di dalam negara. Kemudian yang berikutnya, aktualisasi ukhuwah. Saya ingin kita mencoba bagaimana mengaktualkan ukhuwah ini. Bagaimana sebetulnya ukhuwah di antara kita sesama muslim? Apakah ukhuwah ini dalam ceramah-ceramah sudah cukup? Apakah ukhuwah ini karena kita saling tahu dan saling memaklumi saja akan keberadaannya? Ataukah ukhuwah Islamnya ini karena kita kadang-kadang hadir dalam sebuah forum bersama yang umumnya digagas oleh pemerintah, bukan digagas oleh kita, digagas oleh orang lain, barangkali selain pemerintah. Ini yang saya ingin ingatkan dalam poin aktualisasi. Mari kita aktualkan ukhuwah Islamiyah dengan sebenar-benarnya dalam dua bentuknya. Yang pertama, ukhuwah qalbiyah, ukhuwah dari hati kita. Ukhuwah dari hati kita, ibu sekalian dan para akhwat, dilandasi oleh suatu keyakinan bahwa setiap muslim adalah saudara kita. Setiap muslim yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan tidak menyimpang secara mendasar dari Islam, tidak murtad dan tidak menyimpang dalam hal yang pokok, dia adalah orang-orang yang berhak mendapatkan cinta kita, mendapatkan loyalitas kita, al-wala kita. Walaupun ada di antara mereka orang-orang yang berdosa, orang-orang yang memiliki kekurangan atau terjatuh dalam sebuah pelanggaran ataupun satu bid'ah misalnya. Dan ini seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang beriman itu ada dua macam. Ada yang mendapatkan wala kita secara kamil, secara lengkap, ya, yakni mukmin yang ideal, yang dalam manhaj yang sahih dan senantiasa taat pada Allah SWT. Dan ada mukmin yang mendapatkan wala kita separuh, ya, sebagian. Selama dia masih berstatus mukmin, dia berhak mendapatkan wala dari kita. Wala itu diantaranya rasa cinta, rasa kesabaran, rasa persaudaraan. Ini yang pertama, ya bos sekalian. Ukhuwah qalbiyah, dan barangkali banyak di antara kita yang telah hilang ukhuwah qalbiyah. Misalnya kita jarang mengingat saudara-saudara kita. Misalnya ketika menyebut atau disebut nama mereka, kita tidak merasa ada hubungan yang penting dengan kita. Kenapa? Karena saya tahu dia organisasinya lain. Saya tahu dia ada kekeliruannya seperti ini. Saya tahu ada dosanya seperti ini. Padahal tidak demikian. Justru ketika kita mengingat ada kekeliruannya, ada dosanya, maka di samping rasa cinta ada rasa kesedihan. Rasa kesedihan yang dipicu oleh rasa cinta itu. Sedih. Ya Allah, berikan jalan. Mudah-mudahan mereka akan kembali ke jalan-Mu. Ya Allah, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa membantu mereka untuk menemukan yang terbaik. Buktinya kita jarang berdoa buat mereka. Ya, ini bukti yang lain. Jarang berdoa mereka. Ya, paling
Keluarga kita yang teringat semua adalah orang-orang yang dari keluarga atau dari yang sering ketemu. Mari coba sekarang kita doakan saudara-saudara kita yang lain sebagai bentuk ukhuwah qalbiyah. Walaupun doa juga merupakan fi'liyah, tetapi manifestasi yang gampang daripada qalbiyah. Yang kedua adalah ukhuwah fi'liyah. Dan ini yang mudah. Dan insya Allah masih sedikit kita laksanakan. Ini akan lebih jelas pada bagian akhir ceramah saya pada tips menjaga ukhuwah. Tapi sekedar benar bahwa ukhuwah fi'liyah ini adalah bagaimana kita aktualkan, mulai dari keinginan saling kenal mengenal. Mari kita aktualkan ukhuwah dan upaya saling kenal. Contoh yang paling gampang Pak ya, kalau kita bertemu seorang muslim. Kalau di Indonesia mudah nggak kita bertemu dengan seorang muslim? Mudah, karena Indonesia mayoritas. Tapi kalau yang bilang, Ustaz, walaupun kita mayoritas belum tentu yang kita temui itu muslim. Oke, kalau begitu nanti dulu, atau biar itu belakangan. Ada tempat di mana kita bertemu dengan orang-orang sudah pasti muslim. Yang di masjid, usul. Alhamdulillah tidak ada masjid kita yang disusupi oleh orang-orang muslim, insya Allah. Apalagi kalau dia sering datang. Tapi mari lihat aktualisasi ukhuwah kita dalam masalah ini. Pernahkah kita ketika sholat di masjid dan ada orang-orang yang tidak kita kenal dan duduk di samping kita, baik pada saat waktu sholat ataupun waktu menunggu sholat, adakah dari hati kita terbelah ingin mengenalnya? Ingin mengenalnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan sudah sambil melempar senyum merupakan salah satu juga unsur ukhuwah. Bisa. Adakah kita dapat itu? Atau kita ini selalu kalau berada di tempat di mana ada yang kita tidak kenal selalu perasaan curiga. Ini siapa di samping saya? Dari mana dia? Dia di sini kira-kira apa maunya? Apa yang jadi? Barangkali tidak banyak curiga, tetapi yang paling banyak dengan sikap tidak peduli. Tidak peduli. Seolah-olah yang di sampingnya adalah benda mati atau bukan muslim. Sebab kalau muslim dia saudara. Dia saudara. Dan apa makna saudara? Ada pedulian. Adakah di antara kita yang tidak mengenal saudara kita? Pasti kita akan malu. Ini saya perkenalkan, ini saudara saya dan sini. Terus namanya siapa? Tidak tahu namanya. Tidak tahu namanya. Kebiasaannya tidak tahu. Rumahnya tidak tahu. Kira-kira kita saudara macam apa? Sekarang ada saudara kita di samping duduk, di samping kita dia duduk. Dan dia saudara kita binasil Quran. Binasil Quran. Bukan dengan perkataan ulama. Dengan ayat Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Tidak ada keinginan untuk. Ini juga akibat daripada paham materialisme yang begitu dalam merasuk dalam jiwa-jiwa kita. Sehingga yang penting yang kita pedulikan adalah yang kita anggap penting dari sisi materi. Bayangkan kita masuk di masjid sholat, lalu ada yang beritahu di samping bapak itu camat, di samping bapak camat atau kapolres. Walaupun kita sibuk bagaimana, Assalamualaikum, kita mau mengenal dia. Bukan karena dia muslim, walaupun kadang-kadang iblis berbisik di telinga kita, menghibur kita. Oh, kamu mau mengenalnya itu karena dia muslim. Bukan. Kita mau mengenalnya karena jabatan. Yang di samping saudara itu yang punya toserba langsung pikir, wah, yang punya toserba bisa bantu dakwah ini. Nah ya, Assalamualaikum. Adakah yang punya toserba camat